Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Sabtu. Sabtu tanggal berapa lupa? Pokoknya Sabtu ini aja. Ya. Nah, saya belum bikin vlog nih, baru sekarang. Dari dari malam subuh itu nggak bikin, maaf ya, kita sholat ibadah dulu, fokus dulu ya. Nah sekarang hari ini kita mau city tour nenek. Ya, nenek Nila nek bawa ke sini lah. Kita mau ziarah tuh nenek Nepon. Kita mau ziarah Uhud, mau ke Masjid Kuba, mau ke kurma, ya kan, kebun kurma, terus mau lewat Kiblatain, mau lewat doang Kiblatain. Nah, nyata nih. Hai Pak Haji. Pak Haji tak kelihatan nama dia, nggak mau. No, Pak Haji, masya Allah, masya Allah. Oke, kita lanjut kali ya. Ya, oke. Lahu mukrini. Wa inna ila rabbina. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, itu namanya Masjid Imam Bukhari. Masjid Imam Bukhari ini adalah tempatnya Imam Bukhari ketika beliau datang ke Madinah dari Bukhara, Uzbekistan, datang ke sini untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di tempat itu dibuatlah masjid untuk mengenang Al-Imam Al-Bukhari. Lainnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah Jabal Uhud. Kenapa dikatakan demikian? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianiaya oleh kaum kafir Quraisy, Jabal Uhud nih deh. malaikat mengatakan, Nih Jabal Uhud ya. kemudian malaikat mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Ini Wasallam gunung yang masuk bahwasanya surga nanti ada di Uhud surga. ini bergetar. Jadi Uhud ini adalah sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti terkait peperangan Uhud kita akan bercerita di sana bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang, strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan Uhud. Siapa saja yang syahid di sana. Alhamdulillah kita sampai di Jabal Uhud. Tuh adenan. Adenan. Adenan nih. Topi. Nggak ada mau peci. Ya, ini Jabal Uhud. Nah, tahu perang Uhud kan? Nah, perang Uhud di sini. Para pasukan Uhud nih disuruh standby sama Rasulullah nih. Disuruh standby sama Rasulullah. Jangan turun, kata Rasulullah. Apapun yang terjadi jangan turun. Tapi qadarullah akhirnya turun. Ada beberapa yang turun karena beranggapan kaum musyrikin udah kalah. Ya. Jadi turun deh. Rupanya kaum musyrikin balik lagi menyerang dari belakang. Makanya banyak yang meninggal pada peperangan Uhud dari tim muslim. Ya. Dan itu bisa jadi pelajaran nih kita kalau kita harus mematuhi aturan. Oke nih Jabal Uhud. Insyaallah. Nih. Bayangkan susahnya perang kan? Kebayangkan? Nih. Kita susah dikit aja udah nangis. Nih perang nih, pada di sini semua perang loh. Ya. Oke. Musyawarah bagaimana kita menghadapi kaum kafir Quraisy ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan bahwasanya peperangan ini diadakan di dalam kota Madinah. Jadi kita di pintu gerbang Madinah. Kemudian setelah itu nanti kafir Quraisy datang kepada kita. Kemudian sahabat yang lain yang tidak mengikuti peperangan Badar sebelumnya pada tahun 1 Hijriah, maka mereka ingin keluar dari Madinah mengikuti apa yang diinginkan oleh para sahabat. Dan Rasulullah SAW singkat cerita datang mendiang Abu Thalib. Yang keluar dari barisan mereka itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Strategi perang Rasulullah SAW adalah menjadikan bukit-bukit ini di belakangnya Rasulullah SAW. Nah ini tempat terjadinya peperangan Uhud nih. Dan para syuhada Uhud itu bergeletakan daerah sini. Cuman karena ada kejadian
saluran air, kabarnya saluran air yang apa namanya mengikis tanah pekuburan para syuhada Uhud. Jadi kuburannya dipindah ke sana. Ke sana nih, kita OTW ya, OTW ke sana. Pindahin ke sana, kita mengucap salam kepada syuhada Uhud. Ada Sayyidina Hamzah di sana. Lihat deh di YouTube, ada tuh tentang kuburan Sayyidina Hamzah yang terbongkar. Kelihatan tuh mukanya. Wallahu alam ya, gitu. Bener enggaknya? Ya, oke. Mau kemana Bun? Ke Gunung Uhud. Bukan Bun. Kita sekarang mau ke ini ziarah Sayyidina Hamzah. Syuhada Uhud. Salah satunya paman Rasulullah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Makan hati neraka. Kan suka makannya. Ma beli aja, gigit-gigit deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Assalamualaikum ya. Oh itu yang dipakein batu itu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah nih. Ini pakein batu mirip. Oh. Sayyidina Hamzah itu mirip sama Rasulullah. Itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidah Syuhada. Antum salafuna. Ya Syuhada Uhud. Antum salafuna. Antum salafuna. Wa nahnu bil athar. Wa nahnu bil athar. Ghafarallahu lana wa lakum. Ghafarallahu lana wa lakum. Nih kita beli es di traktir sama Omen. Beli es. Masya Allah. Kasih damen dulu, kasih damen dulu. Oh, ini Andes, Niwati. Ya, kalian pakai apa? Sampai kerupuk. Mana apa aja deh. Nih es krimnya. Alhamdulillah. Siapa lagi kan 10 kan? Iya. 2 baru. 3 lagi nanti yang hot. Alhamdulillah. Kasih ya men. Satu aja, satu berarti. Bu Haji. Bu Haji nih Bu Haji. Makan apaan Bu Haji? Makan es krim. Enak gak? Enak sih. Enak sih, kok sih? maunya coklat. Di atas malah stroberi. Ini foto. Ini tiap bentar pidi foto aja mulu. Baim, unka ayah nih. Es krim di Gunung Uhud. Bukit Uhud. Ya, Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini es krim nih. Siapa mau sama Ali, sama Maula, sama Irsa, sama Nur, mau Nur. Oh ibu makan es krim juga no, nggak mau kalah. Iya. Makan es krim. Jilatin dong, tolong Ya. dong, bentar. Lu jilat. Bikin-bikin. Sholat kedua kiblat. Ini Satu sholat ini dua kiblat. Masya Allah. Dua rakaat ke Baitul Ini Maqdis masjid ataupun ke Kiblatain. Masjid Kita lewat masjid dan dua Kiblatain ya. rakaat Ka'batul Musyarrafah. Kemudian setelah sholat zuhur tersebut Kita lewat sampai hari ini kiblat kita ke Masjid Kiblatain. Ka'batul Musyarrafah. Madinah pada zamannya Turki Utsmani. Nah, ini kita udah sampai di Masjid Kuba. Ya kan? Nah, ayo kita turun yuk, kita turun. Oke. Alhamdulillah kita udah turun di Masjid Kuba. Di Masjid Kuba nih. Kita mau sholat asar di sana. Alhamdulillah ibu, mama semua udah wudhu. Jadi kita tinggal sholat doang. Ya. Kita udah ready. Nah itu di depan tuh. Kita putar ya kameranya ya.
Masjid Kuba. Panas, Insya Allah panas. Nah, sejarahnya Masjid Kuba. Ini ada sumur yang Rasulullah sekarang udah ditutup. Di dalam sumur itu ketika Rasulullah membangun Kuba, cincinnya Rasulullah jatuh ke dalam sumur tuh. Belum ada yang nemuin sampai sekarang. Nah, tapi ya sama orang Arab di sini takut kitanya syirik, jadi ditutup sama dia sumur tuh. Itu. Ada lagi di sekitar Kuba. Sekitar Kuba ini udah dibikin orang kayak bukan kafe sih, tapi kayak tempat gitu santai-santai gitu. Nah, dulu waktu Rasulullah membangun Kuba ini ada kayak desa di samping Kuba ini, kayak ada desa gitu. Dia minta tolong Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah minta tolong dong, ini kampung kami ini udah lama nih nggak ada air nih gitu. Sumurnya udah kering, udah lama kering gitu. Nah, sumur itu diludahin sama Rasulullah, keluarlah air dari sana. Sampai sekarang air itu masih ada, sumur itu masih ada. Bisa kita ke sana bayar 13 rial orang. Jadi kita ke sono nggak bayar, Iya, 13 rial. Jadi dia di sana tuh dibikinin sama dia, udah dibikinin keran-keran gitu. Tapi di sana kayak kita tempat santai-santai gitu-gitu. Kayak kita bawa nasi. Alun-alun, kayak alun-alun berarti. Kayak ada taman-tamannya gitu. Iya, kayak alun-alun berarti. Nah, jadi Masjid Kuba ini masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah pada saat Rasulullah mau hijrah. Dari mana ya? Dari Makkah menuju Madinah. Rasulullah mampir dulu nih di sini. Dibangunlah Masjid Kuba. Oke. Itu sama Umi nanti masih dibuka, masih ada sumur tuh. Sekarang udah tutup sumurnya. Enggak, udah ditutup tapi kita kagak ditutup kayak gini nih, kayak enggak dipakai. Tutup. Nah, di situ tuh. Yang mau bayar $13 itu yang desa itu. 13 real ya. Yang desa itu kan? Ya, sumur yang diludahin Rasulullah. Nah, sumur yang diludahin Rasulullah. Dan di situ pun ada tempat Rasulullah pertama datang ke Kuba nih. Rasulullah kayak tempat istirahat dijamu sama, kalau tempat sholatnya kan di rumah Ayub, Sayyidina Ayub An-Ansari. Nah, ini tempat sahabat Rasulullah juga, dia menjamu Rasulullah, dia pengen datang juga Rasulullah ke rumahnya. Nah, masih ada tempatnya tuh kayak ruang tamu gitu, dijadiin di situ, masih ada tempatnya. Kalau mau masuk Keren nih. Nih, kita mau menuju dalam. Kita belakangan nanti. Udah azan. Allahu Akbar, Allah. Tadi mana orang-orangnya? Kita tadi udah sholat asar di Masjid Kuba. Lagi sholat nggak bisa divideoin ya. Oke. Nih. Insya Allah panas-panas. Kita ngumpul di situ lagi nanti. Kita ngumpul. Oh, menyeringi mata ibu. Astagfirullahaladzim. La quwata illa billah. Kenapa kok gini? gini pegang gini gitu deh. Oh, dia ngasih tahu. ya. Oh, dia ngasih tahu. Lu gimana sih? Saya mana katanya. Itu kok salah satu kepedulian orang-orang sini ya. Salah gendong anak aja diomelin. Ya, oi, padahal dia nyantai baik. Ini si kakak yang tadi nolongin si Adnan. Oh, Yang gendong. Insya Allah. Menyeringi mata ibu. Wih, kacamata Bu Yaya keren. Wih, berubah jadi hitam. Berubah jadi hitam sendiri. Wih. Norak, ibu Norak. Ibu Norak. Putih. Ayah beliin ngapa ya? Murah. Beliin ngapa ya? Tuh. Sareal. Kacamata Niantino keren, kacamata Niantino. Email nih Bang. Jangan nyasar ke sana sini. Oh iya, kita di sini. Mana? Ya udah. Bubur. Mana? Oh, di depan dia. Alhamdulillah masuk ke sini akhirnya. Ya, alhamdulillah. Ya, kita mau masuk ke sini. Nah,
alhamdulillah kita masuk ke sini nih. Nih, yang diceritain Mama Anti tadi. Jadi ada koreksi sedikit. Jadi sebelumnya di daerah perkampungan Kuba ini airnya pahit. Nah, gitu. Airnya pahit. Nah, lalu pergilah penduduk Kuba itu ke Rasulullah, ngadulah gitu. Ya Rasulullah, ini airnya pahit, kami gini. Nah, akhirnya sumur itu diludahi oleh Rasulullah. Nah, sekarang manis jadi airnya gitu. Nah, seharusnya ibu, mama dan yang lain-lain, mama-mama dan bunda-bunda, ibu-ibu pergi ke kebun kurma. Tapi sama ustadznya ditawarkan untuk di sini juga kebun kurma juga sama. Ada kebun kurma juga, tapi kelebihannya di sini lebih bersejarah daripada kebun kurma yang biasa kita kunjungi gitu. Nah, ini kita mau masuk ke dalam perkampungan Kuba. Al-Buston apa namanya tadi? Oh, yang tangga. di Tangga. Kalau mau maghrib ya. Ada onta tuh, ada onta. Itu Ada asli. onta. Oh, hati-hati. Itu asli itu. Iya, duduk minum teh di belakang kurma. Ada onta tuh, ada onta patung. Onta. Nah ini. Hoi. Kanan foto sama unta, ayo. Nah ini seperti ini perkebunan kurma. Ini ininya ya. Perkebunan kurmanya rapi banget, bersih ini perkebunan kurmanya daripada yang kayak biasanya kita kunjungi umroh sebelumnya. Ini lebih bersih, lebih teratur. Iya, ini sumurnya nih. Ini sumur ya? Iya, tapi Oh, kita ini. ngambilnya dari situ enggak? Oh ngambil, oh ini yang sumurnya. Nah ini nih sumurnya, sumur yang diludahi Rasulullah. Ini dia nih sumurnya nih, masya Allah. Nanti kita ambil airnya ya. Kita ambil air. Nah, ini di bawah pohon nih tempat Rasulullah nginep. Di bawah pohon nih tempat Rasulullah nginep di sini, selama di sini. Seperti ini. Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal ataupun menginap selama Rasulullah berada di Madinah ataupun berkampungan di Kuba. Kita mau ngambil, Maaf, nggak boleh pakai kurma. mengambil air yang sumur tadi, nak. Kita ambil air. Ini kita ambil airnya. Kurma, kebun kurma. Iya. Ini mana? Kita mau isi. Masya Allah keluar dia. Tolong dong Mek, keluar dia Mek, dingin banget airnya. Mana? Ini satu lagi. Gimana nih? Ini punya kue. Ini aku taruh sini. Nah. Cara hidup ini gimana? Cara mati ini. Nah, ini dulu pegang yang gede pegang. Nah, aku mau minum. Enggak, aku mau minum, aku belum minum. Boleh dibawa pulang. Ya. Pakai apa botol nggak ada? Itu jalan. Boleh 10 liter botol. Ini air yang dari Rasulullah loh. Rasanya agak beda ya, rasanya agak beda. Beda dinginnya gitu. Sebelah mana Bu yang ini? Sebelah mana? Keliling semua dapat. Nah ini
seperti ini. Jadi sumur itu dijadikan ke keran-keran seperti ini nih. Nah, ini mau benar-benar tempat baru nih bagi kita nih. Keran-keran, siapa mau minum, mandi boleh nggak mandi? Iya, mau minum nih. Seperti ini, ya. Seperti ini nih suasananya, kebun kurmanya. Masya Allah, bersih-bersih. Alhamdulillah, selanjutnya kita mau manasik final karena besok kita akan menuju Mekah, terus mau melaksanakan umroh. Kita naik kereta cepat ke Mekahnya. Nih, buat ibu-ibu, bapak-bapak berkumpul. Oke. Mau istirahat ataupun mau sholat tahajud tapi tetap di Masjid Nabawi silakan. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Bapak Ibu, insyaallah kita akan melaksanakan manasik ataupun review apa yang sudah kita pelajari pas manasik offline pas di Jakarta kemarin. Berkaitan dengan umroh Bapak Ibu, ini yang harus kita perhatikan baik-baik karena ini adalah Nah ini, alhamdulillah kita udah selesai. Dari kebun kurma. Terus oleh-olehnya ada air sumur yang diludahi Rasulullah. Dingin, airnya dingin. Rasanya juga beda. Makasih Ustaz. Kasih Ustaz. Ini kafenya nih. Kafenya. Nah ini ada toko-toko souvenir. Toko souvenirnya. Siapa yang mau? Barang-barangnya. Oke. Nih. Tuh ada toko kurma juga. Toko kurma. Oke, kita balik ke Nabawi dulu ya. Nah di sini nih posisi sumurnya yang cincin Rasulullah jatuh. Di sini cuman sumurnya tuh udah ditutup. Sumurnya tuh udah ditutup. Sumurnya tuh udah ditutup. Sumur yang cincinnya Rasulullah. Tunggu tuh. Sumur ini cincinnya Rasulullah jatuh ke dalam. Yang jatuhin bukan Rasulullah, yang jatuhin Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, kabarnya sampai sekarang cincin tuh masih ada di dalam karena belum ada yang menemukan cincin itu sampai sekarang. Karena udah pernah dikeringin tapi nggak ketemu. Pernah dikeringin nggak ketemu. Gitu. Di sini nih letaknya. Tutuplah sama orang Arab. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Salam diciptakan dari berbagai macam tanah yang ada di muka bumi, dan bagaimana tentang nabi-nabi ulul azmi diceritakan di sana, dan nanti proses hari kiamat itu seperti apa di situ di museum yang sebelah kanan kita. Adapun untuk museum di area Masjid An-Nabawi di samping ya. Nah ini bukit yang di samping daripada bus-bus. Bukit ini adalah Jabal Salah atau Jabal Sila, tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat standby untuk melindungi kota Madinah, berjaga-jaga ketika perang Ahzab atau perang Khandaq. Ya.